Halo semuanya, perkenalkan kami tim CC26 PSU 125, saya Royan Farid Nasruddin. Saya Anggela Marisi Sianturi. Saya Sultan Revi Zakar Lobes. Saya Amalia Dewi Kusmaningrum. Saya Habis Iman Wicaksono. Saya Catherine Sylvania Manurung. Kami datang dengan sebuah solusi yang kami namakan Sayor Kita dengan tagline Jangan buang, jadikan berkah. Ide ini sederhana, daripada bahan makanan di kulkas terbuang sia-sia, bagaimana kalau kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk keluarga dan untuk lingkungan kita. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu seberapa besar masalah food waste yang sebenarnya terjadi di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Catherine dan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami berikutnya. Latar belakang perkembangan sayur kita berangkat dari tingginya angka food waste di Indonesia. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia menghasilkan sekitar 48 juta ton food waste setiap tahunnya. Sebanyak 80% food waste berasal dari rumah tangga. Namun, sebagian besar solusi masih berfokus pada sektor bisnis. Di sisi lain, meningkatkan kesadaran sustainable living mendorong kebutuhan akan solusi digital dalam penggunaan makanan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sayur kita untuk membantu masyarakat mengelola bahan makanan dan mengurangi food waste di tingkat rumah tangga. Baik, selanjutnya alasan dan rumusan masalah. Seperti yang kita tahu, Indonesia hampir membuang 48 juta ton makanan setiap tahun, terbesar kedua di dunia. Kerugian ekonomi mencapai 551 triliun per tahun, dan emisi karbon dari food waste serta mencapai 7,29. Yang paling mencegangkan, 80% sampah makanan dari rumah tangga bukan dari restoran. Ironisnya, 24 juta penduduk masih kekurangan pangan, sementara makanan yang terbuang cukup untuk memberikan 61-125 juta orang. Rumusan masalah, belum ada solusi digital untuk rumah tangga aktif, aplikasi yang hanya reaktif pada surplus restoran dan bisnis formal. Selanjutnya ada masalah yang akan kami selesaikan, ada 3 fitur, yaitu Lihat Kulkas, yaitu untuk melacak stok dan kadaluarsa serta memberikan rekomendasi resep, hemat uang serta mengurangi sampah. Yang kedua, Selamatkan untuk memungkinkan berbagai surplus makanan dalam radius 5 km. Serta yang ketiga, Poin Berkah dengan gamifikasi dan jejak karbon serta mendorong kebiasaan positif berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita akan melihat sayur kita yang disandingkan dengan kompetitor global. Jadi di sini kita sudah memetakan landscape kompetitor, ya ini ada 4 produk atau inisiatif yang paling relevan. Di sini yang pertama ada Surplus Indonesia, Garda Pangan, Tugu, dan juga Olio, yang masing-masing hanya menyelesaikan satu titik masalah. Jadi di sini kita bisa lihat tidak ada satu produk pun yang mengintegrasikan pantry tracking, ditambah rekomendasi resep, ditambah redistribusi komunitas, dan juga gamifikasi dalam satu platform berbahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini kita juga memetakan gap yang teridentifikasi. Jadi di sini tidak ada produk yang menyelesaikan semua dimensi masalah food waste di rumah tangga Indonesia. Kita bisa dilihat di sini, yang pertama, tidak ada solusi untuk rumah tangga. Yang kedua, tidak ada manajemen pantry digital. Yang ketiga, tidak ada rekomendasi resep dari bahan sisa. Yang keempat, tidak tersedia di Indonesia. Yang kelima, tidak ada gamifikasi atau engagement mechanism. Dan yang terakhir, tidak ada tracking dampak karbon personal. Jadi di sini kita bisa melihat juga tabel perbandingan fitur, yang mana kita bisa lihat sayur kita unggul di semua dimensi yang paling relevan untuk pengguna rumah tangga Indonesia. Yang mana di sini kita memetakan ada 10 fitur, dan di sini kita bisa melihat dari 4 kompetitornya, sayur kita mencentang semua fitur-fitur tersebut. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan sayur kita. Yang pertama, kelebihannya yakni satu-satunya yang menyentuh dapur rumah tangga. Yang kedua, intervensi di hulu atau pencegahan, jadi bukan hanya redistribusi. Yang ketiga, rekomendasi resep AI dari bahan yang hampir expired. Dan yang keempat, gamifikasi berbasis psikologi perilaku atau Poin Berkah. Dan yang terakhir, dampak CO2 yang terasa personal. Namun kita juga memiliki keterbatasan, yakni yang pertama, data karbon belum sepenuhnya terisi, hanya sebanyak 58%. Yang kedua, dataset resep sebanyak 5.000,
yang mungkin lebih sedikit dibanding kompetitor global yang mungkin memiliki puluhan ribu resep. Dan yang terakhir, verifikasi keamanan pangan belum otomatis. Jadi fitur selamatkan masih mengandalkan laporan pengguna, belum ada validasi otomatis keamanan produk. Oke, kita lanjut ke hasil pengembangan produk. Next. Berikut hasil pengembangan yang telah kami capai. Sayur kita dibangun dengan React dan Vite di sisi front end, Node.js dan Express untuk backend, lalu ada Postgre dengan Prisma sebagai database, serta Fast API dengan TF-ADF dan Gemini API untuk layanan AI. Dari sisi data science, kami melatih model menggunakan 5.000 dataset resep. Model klasifikasi resep mencapai akurasi 91,33%, sementara model prediksi quality score menghasilkan MIA hanya 0,0081, error rata-rata kurang dari 1%, lalu respon time AI hanya sekitar 30 milisecond. Lalu fitur yang berhasil kami kembangkan meliputi real-time chat. Lalu fitur yang berhasil kami kembangkan, yang pertama ada fitur chat real time, lalu ada OTP verification, ada notifikasi kadaluarsa otomatis, dan carbon tracking. Lalu untuk fitur utama yang diimplementasikan mencakup lihat kulkas untuk rekomendasi resep berbasis AI, lalu ada selamatkan untuk berbagi surplus makanan, dan poin berkah sebagai sistem gamifikasi pengurangan food waste. Next. Kami memilih React dan Vite karena build yang lebih cepat, Node.js untuk konsistensi JavaScript di seluruh layer, Fast API dipisah agar tidak membebani backend utama, dan TF-IDF karena terbukti efektif untuk dataset skala ini. Selain itu, sistem AI kami dirancang untuk memprioritaskan bahan yang mendekati kadaluarsa, memastikan rekomendasi resep tidak hanya akurat, tapi juga berdampak langsung pada pengurangan food waste. Next. Selanjutnya pada tahap dokumentasi, tim menyusun README sebagai dokumentasi utama proyek sayur kita yang tersedia pada repositori GitHub. Dokumentasi ini dirancang agar proyek dapat dijalankan oleh pengguna atau developer lain secara individu. Cakupan dokumentasi meliputi kebutuhan environment, setup database, backend, frontend, AI service, konfigurasi sistem, serta panduan pengujian fitur utama aplikasi. Selain itu, README juga menyediakan troubleshooting dan panduan menjalankan proyek sehingga proses deployment maupun pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Repositori dapat diakses melalui QR Code maupun tautan GitHub yang tersedia pada slide berikut. Oke, selanjutnya di rencana implementasi lokal di produk roadmap untuk 6 bulan ke depan, strategi kita menjadi tiga fase. Di bulan 1 sampai ke 2 kita fokus ke scale up infrastruktur ke cloud, AWS dan GCP, dan upgrade AI sebagai deep learning. Di bulan 3 sampai 4 kita masuk komunikasi dengan merilis dashboard mitra untuk UMKM dan supermarket. Terakhir di bulan 5 sampai 6 kita ekspansi pasar dengan meluncurkan aplikasi mobile natif di Play Store dan App Store. Oke, yang kedua, untuk alokasi sumber daya di tim teknis, kita butuh DevOps untuk kelola cloud, full stack untuk bagian dashboard B2B, dan MLOps untuk jaga performa AI. Sedangkan di tim bisnis, kita butuh product manager untuk mengawal target profit dan account eksekutif untuk ke lapangan mencari mitra retail baru. Oke, selanjutnya di anggaran bulanan secara finansial, estimasi modal bulanan perusahaan adalah 7,5 juta untuk close effort skala besar, 3 juta untuk Google Map Enterprise, 5 juta untuk dana talangan intensif paling per user, dan 2,5 juta untuk biaya audit keamanan sistem secara berkala. Yang terakhir sebagai penutup, mitigasi risiko, lalu kita sangat taktis jika ada isu kualitas makanan. Solusinya adalah verifikasi akun mitra bercentang biru dan wajib foto real time, dan jika biaya iklan kemahalan, kita pakai strategi B2B2C, yaitu mewajibkan supermarket mitra ikut mempromosikan aplikasi kita sebagai bagian dari kampanye lingkungan mereka. Demikian presentasi dari tim sayur kita mengenai rencana implementasi dan komersialisasi produk kami ke depan. Melalui strategi yang matang ini, kami berkomitmen penuh untuk menekankan angka food waste di Indonesia lewat gerakan jangan buang, jadikan berkah. Saya Sultan mewakili tim sayur kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.